warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram wa azwajihi wa waladihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti. Laumul Fatihah. Wa ila hadrati abina Sayyidina Adam wa min Sayyidatina Hawa wa lisa'il anbiya wal mursalin syuhada as-salihin wal ulama il amilin wal iya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wal jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan Sultan Waliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Khususan ila khudrati al-Imam Yahya bin Sarhuddin An-Nawawi. Al-Fatihah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajulu yutilus safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mad'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Rawahu Muslim. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu serba baik, jauh dari kekurangan. Ia tidak menerima sesuatu kecuali thayyib, dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana ia memerintahkan kepada para rasulnya. Allah berfirman, hai para rasul, makanlah kalian dari segala makanan yang baik dan beramalah kalian dengan amal yang salih. Dalam firman yang lain, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala makanan yang baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah menuturkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut masjai, memanjangkan tangan, menadahkan tangan ke langit seraya menyeru ya Rabbi ya Rabbi, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dibesarkan tubuhnya dengan sesuatu yang haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber, tentu saya pertama kali berterima kasih para santri setia mengikuti kajian sederhana ini, sehingga sampai hadis yang ke-10 ini Anda masih setia mengikuti pembacaan hadis yang singkat ini. Tentu harapan saya bukan hanya bisa mendengar satu hadis,
tapi kajian ini bisa memotivasi para santri, wali santri, pemirsa juga subscriber untuk mencintai hadis, membaca hadis dan memperdomaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hadis ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Yang pertama adalah innallaha thayyibun. Sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib sering dipakai, kata thayyib ini sering dipakai di dalam Al-Quran, misalnya hayatan thayyibah, kehidupan yang serba baik, yang tidak ada kekurangan karena hatinya sudah dimasuki cahaya Tuhan, sehingga dalam keadaan apapun dia bisa merasakan kebijaksanaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam dirinya, sehingga bukan saja ia bisa bergembira pada saat ada sesuatu, ia juga bisa sangat bergembira pada saat tidak ada sesuatu. Itu adalah hayatan thayyibah, dan di dalam Al-Quran itu diberikan kepada mereka, laki-laki, perempuan, yang pertama beriman, yang kedua mau melakukan amal solih. Demikian juga ada kalimat baldatun thayyibatun, ada kalimah thayyibah dan seterusnya. Sering dipakai Al-Quran kata thayyibah. Allah itu thayyib. Ini yang harus kita yakini dan kita simpan rapat-rapat di dalam hati kita, bahwa Allah itu sempurna, baik, tidak ada kekurangan, sehingga seluruh karunia yang diberikan kepada hambanya, termasuk kita, sebenarnya baik. Hanya hati dan pikiran kita yang belum siap menerima, sehingga kebaikan itu belum bisa kita pahami, belum bisa kita rasakan. Pengertian yang kedua adalah ia hanya menerima yang baik saja. Maka pastikan segala yang kita lakukan harus baik, apalagi ibadah, amal soleh, sedekah, ya, harus baik. Baik itu apa ukurannya? Yang pertama, amal itu harus disertai dengan ilmu. Yang kedua, harus disertai dengan kesungguhan. Sekecil apapun sebuah amal harus dilakukan ilmu dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, harus dilakukan dengan ketulusan. Kalau tidak seperti itu, kemungkinan besar amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sesungguhnya yang diperintahkan kepada kita sama dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul dan para nabi. Ini menunjukkan betapa ruang-ruang untuk menjadi orang yang mulia di sisi Allah ini terbuka sama dengan yang dilakukan oleh para nabi dan para rasul. Masalahnya apakah kita bersungguh-sungguh untuk memanfaatkan kesempatan itu sebagaimana para nabi dan rasul memanfaatkannya. Dan yang
keempat dari sekian perintah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perintah yang sangat khusus, yaitu wahai para rasul, makanlah dari segala hal yang baik dan beramalah kalian dengan amal yang salih. Yang di dalam ayat yang lain, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari segala yang baik dari apa yang aku rezekikan kepada kalian. Dua ayat ini menunjukkan kesamaan perintah kepada Rasul dan juga perintah kepada orang-orang mukmin. Dan Allah menegaskan satu perintah yang sangat penting adalah memperhatikan makanan. Jadi setiap hari kita makan, kita minum, Allah memberikan ketegasan dalam ikhtiar untuk mencapai kemuliaan dunia dan akhirat. Pintu yang sangat terbuka adalah memperhatikan makanan dan minuman. Di sini Allah memerintahkan untuk makan min thayyibatin, akar kalimatnya sama, thayyib, yang baik. Ini oleh para ulama diterjemahkan kecuali makan itu sesuai dengan gizi yang dibutuhkan tubuh, juga harus halal. Makanannya halal, proses mendapatkannya halal, kemudian cara makannya juga menggunakan cara makan minum dengan adab. Para santri, wali santri, pemirsa, dan juga para subscriber, kemudian Nabi menuturkan seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh, tubuhnya kusut masai, kemudian menadahkan tangan ke langit, kemudian menyeru ya Robbi ya Robbi. Ini adalah keadaan-keadaan yang memungkinkan doa itu diterima. Yang pertama adalah melakukan perjalanan panjang. Seorang musafir itu doanya mudah diterima. Yang kedua, keadaan yang kusut masai, seorang yang hatinya mengalami kesedihan, mengalami kesulitan, mengalami banyak masalah, tapi tetap percaya kepada Allah, itu doanya mudah diterima. Yang ketiga adalah mengangkat tangan dengan penuh kerendahan hati. Ini juga menyebabkan doa diterima. Yang keempat, dengan mengucapkan ya Robbi ya Robbi, wahai Tuhanku, dengan suara yang lembut dan hati yang sangat membutuhkannya, dengan hati yang sangat rendah hati, itu juga menjadi cara agar doa itu dikabulkan. Nabi SAW menuturkan, ini ada seorang yang sudah memenuhi keempat-empat itu. Dia melakukan perjalanan panjang, tubuhnya kotor, kusut, dan kemudian dia menadahkan tangan ke langit, kemudian memanggil dengan kalimat ya Robbi, diturunkan. Tapi menjadi doa itu mestinya dikabulkan, tapi kemudian menjadi tidak dikabulkan karena makanannya, minumannya, pakaiannya, dan dibesarkan oleh sesuatu yang haram. Nabi menutup hadis ini dengan kalimat fa'anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin doa itu dikabulkan. Para santri, wali santri, dan
pemirsa, dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran yang sangat penting. Yang pertama adalah keyakinan bahwa Allah itu baik. Ia akan menerima apapun yang kita lakukan selama itu baik, dan baik itu diukur dengan ilmu, kesungguhan, dan ketulusan. Kemudian selanjutnya Allah memberikan perintah kepada kita sebagai wujud kasih sayangnya, dan satu perintah yang ditegaskan di dalam hadis ini adalah untuk memperhatikan makanan. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bagaimana doa itu bisa dikabulkan. Ada 5 hal doa itu dikabulkan, yaitu karena yang pertama adalah dalam perjalanan, yang kedua orang yang kusut masai lelah hidupnya tapi percaya kepada Tuhannya, kemudian mengangkat tangan, kemudian memanggil ya Rabbi, dan yang kelima memperhatikan makanan, pakaian, minuman. Pastikan makanan, minuman, pakaian adalah yang baik, juga yang halal jenisnya, halal prosesnya, dan menggunakannya dengan adab yang baik. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.